Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa kembali kita di Doa Pagi GMM Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk di pagi hari ini Tuhan kami bisa berjumpa di Doa Pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau berkati kami Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kita ulang lagi pujian kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan di dalam hidup kami. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau lebih lagi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Engkau yang kami sembah di dalam hidup kami Tuhan. hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kekuatanku Amin. hanya dalam hadirat-Mu, Terima kasih. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau layak ditinggikan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Bapa. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdoa. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, apapun persoalan di dalam hidup kita, kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya, Haleluya, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan Yesus, itu karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
ampun. Mungkin perbuatan yang kami lakukan Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kembali pagi hari ini kita berjumpa untuk merenungkan kebenaran bersama-sama. Saudara, mari kita siapkan dulu seluruh keberadaan kita. Pikiran, hati kita, mari dibersihkan untuk mendengar kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sangat berbahagia. Kami disatukan di dalam setiap program GMM untuk belajar bersama-sama, untuk belajar menjadi anak Allah yang berkenan. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika kita bicara soal keamanan, semua orang ingin hidupnya aman. Ya, aman dalam segala hal. Misalnya soal fisik. Setiap kita tentu mau tinggal di daerah yang aman, bukan? Secara fisik. Bebas dari ancaman kejahatan, penyakit, dan lain-lain. Secara fisik manusia kebutuhannya adalah keamanan. Ingin aman hidup. Sehingga kalau ini dikembangkan ke dalam bidang keuangan misalnya. Makanya banyak orang mengatur keuangannya karena mau aman. Aman baik hari ini maupun hari esok. Dan itu tidak salah. Karena di Alkitab, Yusuf disuruh menabung untuk nanti ketika kelaparan terjadi di Mesir. Tapi ingat ya, Yusuf menabung untuk kepentingan orang banyak. Nah, kita juga harus begitu. Kita harus mengatur keuangan kita supaya tidak kurang untuk melayani Tuhan, untuk menolong saudara-saudara, teman-teman. Kan gitu harusnya. Harus pandai juga mengatur keuangan. Hikmat harus dipakai. Tidak boleh habis-habisan terus ngutang kiri kanan. Jangan. Hidup sederhana saja. Ya. Aman di sini bisa aman secara fisik, bisa aman secara keuangan, finansial, bisa aman secara emosi. Makanya orang jangan bergaul dengan orang yang negatif emosinya. Nanti terpengaruh gitu. Ya. Kitalah yang harus mempengaruhi orang yang emosinya negatif sehingga menjadi positif. Secara emosi saudara harus aman. Yang paling penting adalah aman secara rohani. Nah, aman secara rohani ini apa sebenarnya? Kita bisa baca Mazmur 46 ayat 2. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatanku, penolong yang selalu siap dalam kesesatan. Saudara, kalau kita mengerti bahwa sebenarnya Tuhanlah perlindungan kita, kita aman di dalam tangan-Nya, maka kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Yang jadi masalah adalah orang berpikir bahwa kalau kita ada di tangan Tuhan, maka kita tidak pernah mengalami masalah, tidak pernah sakit, apalagi ya. Semua kehidupan kita menjadi gampang, mudah. Nah, ini salah ini. Karena Tuhan justru menghajar kita. Tuhan justru menghajar anak yang dikasihinya. Kita dimasukkan ke dalam ujian-ujian yang berat. Supaya apa? Supaya kita aman, karakternya aman dari kesesatan, karakternya matang, dewasa. Itu aman yang benar tuh begitu, bukan aman dari kecil, minta apa saja dikasih, diberi. Nanti besarnya tidak tough orangnya, besarnya malah kurang ajar, malah tidak punya daya juang. Nah, harus memandang sesuatu dengan perspektif yang benar, saudara. Tuhan memikirkan keamanan kita itu untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita diizinkan sakit, kan tidak aman tuh sakit. Nggak masalah, asal jangka panjangnya aman. Asal ketika sakit, justru mendekat kepada Tuhan, bukan menyalah-nyalahkan Tuhan. Ketika kita sakit, iya Tuhan memang tubuhku ini lemah dan rentan. Suatu hari, pasti juga akan mati.
Makanya aku membutuhkan Engkau Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatanku. Perlindungan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Makanya pemazmur sangat mengerti. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Karena itu cukup. Yang harus kulakukan adalah melakukan apa yang jadi tugasku di bumi ini. Sebelum aku menghadap Tuhan. Mestinya begitu, saudara. Amannya bukan karena aku mau menimbun seperti orang kaya yang diceritakan di Alkitab itu. Aku menimbun banyak harta untuk engkau jiwaku, katanya gitu. Tapi ketika malam itu nyawanya diambil, untuk siapakah hartanya itu? Tidak ada gunanya. Dan orang kaya itu pasti ditolak Tuhan. Ya. Makanya perikopnya, judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Kalau orang bodoh ya saudara, dia merasa aman dengan banyak hartanya itu. Padahal hartanya nggak bisa menolong. Dikatakan di Alkitab, harta itu adalah mamon yang tidak jujur. Nggak jujur, seolah-olah bisa menolong, padahal nggak bisa. Makanya jangan menggantungkan pada mamon. Bergantunglah pada Tuhan. Tuhan semesta alam. Bagaimana saya harus membahasakannya ya, supaya saudara semuanya mengerti. Ya, kadang saya bicara pakai bahasa yang keras, orang tidak suka. Kalau dengan bahasa yang halus, orang tidak mau dengar. Jadi maunya apa? Ya, maunya apa, saudara? Biarlah orang yang mau selamat datang. Orang yang tidak peduli ya terserah. Sebab apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Orang mau aman, tapi amannya dari fisik, dari finansial, dari hal-hal dunia. Ya itu tidak salah juga, tapi itu belum aman. Aman yang sesungguhnya kalau nanti kita mati, kita diterima Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Jika tidak, itu bukan aman, itu maut. Ya, kalau cuma mau aman dari dunia ini, sebenarnya tidak ada tempat yang benar-benar aman. Mana ada? Secara finansial aman, belum tentu. Kalau terjadi goncangan ekonomi tiba-tiba, yang kaya tiba-tiba menjadi miskin. Tidak ada yang aman di dunia ini. Meskipun orang bisa bentuk portofolio seaman mungkin, tapi semuanya itu bisa lenyap begitu saja. Seperti uap. Sebab semuanya fana. Ya. Aman di dalam Tuhan itu bukan berarti bebas dari masalah. Bukan. Justru kita ada di dalam badai supaya kita kuat. Masalahnya tetap ada, tapi kitanya yang menjadi kuat. Karena beserta Tuhan dan kita adalah pemenangnya dari masalah itu. Kan begitu. Ya. Mazmur 23 ayat 4 mengingatkan kita begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gitu. Ya. Keamanan sejati bukan berarti tanpa masalah. Tapi kitalah pemenangnya. Kenapa? Karena kita untuk hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, kita aman di tangan Tuhan. Tapi untuk hal-hal yang bisa kita kerjakan, itu adalah kewajiban kita yang harus kita lakukan. Gitu, saudara, ya. Jadi kalau di dalam naungan Tuhan kita tenang aja, asal kita lakukan bagian kita. Kalau kita malas ya tidak aman juga. Ya, aman itu artinya kita hidupnya ada di dalam kehendak Tuhan. Itu yang paling penting. Kadang banyak manusia mencari keamanan di luar Tuhan, berusaha dengan keinginannya sendiri, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, kekuasaan dengan segala cara, mau cari aman itu sebenarnya. Kalau mau ambil langkah, main aman, tidak mau ambil risiko, meskipun salah. Ini orang-orang yang kompromi, mengikuti kehendaknya sendiri, mengejar dunia ini. Tapi pagi ini biarlah kita diingatkan tidak ada tempat yang aman di dunia ini, kecuali bersandar pada Tuhan. Ya. Gitu ya saudara ya. Jadi jangan berharap kita bisa punya keamanan di bumi ini. Bumi ini semuanya akan lenyap. Kalau hari ini saudara masih merasa aman, nanti ketika saudara di pembaringan terakhir, saat-saat terakhir, sudah tidak aman lagi, bukan?
Oleh sebab itu, mari saudara kita berubah mulai sekarang. Ya, sebenarnya ya, kita itu harus seperti anak kecil. Hujan, badai, petir, dan sebagainya. Tapi anak kecil itu tetap tidur nyenyak. Kenapa? Karena orang tuanya menjaganya di sampingnya. Mestinya kita begitu. Di tengah-tengah hujan badai dunia ini, persoalan dan sebagainya, mestinya kita tetap tenang. Karena Tuhanlah beserta kita, melewati segala badai, sampai selama-lamanya. Sehingga nanti ketika kita bertemu Tuhan di Firdaus, di surga nanti, kita akan mengerti dengan sesungguhnya bahwa kita ternyata sangat aman di tangan Tuhan. Ya, oleh sebab itu serahkan kekhawatiranmu hari ini pada Tuhan. Jangan terlalu khawatir. Setiap pagi, setiap hari ada masalahnya sendiri. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah aku harus hidup kudus, harus berkenan bagi Tuhan. Gitu ya saudara ya. Jadi kalau mau aman, dekat-dekat Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami benar-benar diajar bagaimana aman yang sebenarnya itu. Yaitu dekat Tuhan saja. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Dan juga seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami mengucap syukur dan kami sambut hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.